Shalom, puji Tuhan. Seluruh jemaat yang berada di rumah masing-masing, kita percaya kita boleh ada hari ini, semua karena kasih karunia dan perlindungan Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudara-saudaraku, selamat bertemu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini masih bisa beribadah kepada Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Meskipun kita ada dalam lembah kekelaman, Yesus tetap juru selamat kita yang akan selalu setia menolong kita. Yesus, Engkau juru selamatku.
Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Pagi ini kembali kita beribadah, walaupun masih secara online, tapi saya yakin tidak mengurangi kesungguh-sungguhan saudara untuk mengikuti ibadah. Dan hari ini gereja merayakan hari Pentakosta, hari ke-50 di mana Roh Kudus dicurahkan. Sebelum Yesus naik ke sorga, Ia berpesan kepada murid-muridnya, jangan meninggalkan Yerusalem. Sebab Tuhan akan memberikan apa yang dijanjikannya. Kenapa murid-muridnya tidak boleh meninggalkan Yerusalem? Karena pada waktu itu Yerusalem adalah pusat peribadatan. Di sanalah mereka berkumpul menantikan janji Bapa. Apa janji Bapa itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Roh Kudus. Maka Yesus berkata di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita menjadi saksi Kristus. Karena Yesus bilang, kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saksi Kristus inilah pintu gerbang kemuliaan gereja. Sekali lagi, saksi Kristus adalah pintu gerbang kemuliaan gereja. Maka judul khotbah pagi hari ini, Roh Kudus, pintu gerbang kemuliaan gereja. Sekali lagi, Roh Kudus, pintu gerbang kemuliaan gereja. Mari kita baca Yohanes pasal 14. Kita buka Alkitab kita masing-masing. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-12. Yesus berkata,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Haleluya. Kemuliaan gereja adalah ketika kita menjadi saksi Kristus. Gereja yang saya maksudkan di sini bukan gedung gereja, tapi gereja adalah saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemuliaan gereja akhir zaman itu adalah ketika kita menjadi saksi Kristus. Dengan cara bagaimana? Melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Sebab Yohanes 14 ayat 12 ini katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita simak baik-baik di dalam Alkitab, ketika Yesus berada di atas muka bumi ini, pekerjaan apa yang Yesus lakukan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang Yesus lakukan adalah menyelamatkan manusia. Haleluya. Menyelamatkan manusia. Maka tugas gereja, tugas saudara dan saya adalah bersaksi, memberitakan kabar baik, kabar keselamatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kisah 4 ayat 12 katakan, keselamatan tidak ada, saudaraku sekalian, selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku, Roh Kudus adalah pintu gerbang kemuliaan gereja. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang pintu gerbang di zaman Alkitab, setiap kota, saudaraku sekalian, dikelilingi oleh tembok-tembok yang begitu kokoh, serta saudaraku sekalian dilengkapi dengan pintu gerbang yang kuat. Tujuannya untuk apa? Melindungi atau memberikan keamanan kepada rakyat yang tinggal di kota tersebut. Dengan demikian, saudaraku sekalian, fungsi pintu gerbang sangat penting bagi kehidupan masyarakat pada zaman Alkitab. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kota dipagari dengan tembok yang kokoh, dengan pintu gerbang yang kuat. Mengapa, saudaraku sekalian? Yang pertama, pintu gerbang merupakan titik fokus serangan musuh. Biasanya perang terjadi, saudaraku sekalian, diawali di depan pintu gerbang. Musuh datang berupaya, berusaha untuk mendobrak pintu gerbang kota sehingga mereka bisa masuk ke dalam kota. Jadi saudaraku sekalian, peperangan diawali di depan pintu gerbang. Itu yang ditulis dalam kitab Hakim-Hakim pasal 5 ayat yang ke-8. Yang kedua, pintu gerbang juga tempat orang banyak berkumpul mendengarkan firman Allah. Ditulis dalam Nehemia pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai 4. Jadi saudaraku sekalian, peran pintu gerbang itu sangat penting. Selain untuk pertahanan dan keamanan kota, juga di pintu gerbanglah masyarakat dapat mendengarkan firman Allah. Yang ketiga, pintu gerbang, saudaraku sekalian, di dalam zaman Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, saudaraku sekalian,
di atas pintu gerbang dan di atas rumah orang Israel diukir atau ditulis firman Allah. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Nah, ayat-ayat ini memperlihatkan betapa pentingnya pintu gerbang bagi kehidupan umat Israel. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sehingga ketika pintu gerbang Yerusalem hancur, maka Nabi Yeremia meratap. Kalau kita baca dalam kitab Ratapan, luar biasa saudaraku sekalian ratapan dari Nabi Yeremia. Ketika dia melihat pintu gerbang Yerusalem hancur, dia meratap bagaikan seorang janda yang kehilangan anak yang dikasihinya. Jadi saudaraku sekalian, begitu penting peran pintu gerbang kota pada zaman Alkitab. Maka saudaraku sekalian, ketika Nehemia membawa umat Israel keluar dari Babel kembali ke Yerusalem, yang menjadi prioritas yang nomor 1 dikerjakan oleh Nehemia adalah memperbaiki pintu gerbang Yerusalem yang hancur. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, begitu pentingnya pintu gerbang bagi umat Israel jasmani, apalagi bagi kita Israel rohani, yaitu gereja, saudara dan saya. Kita harus menjaga pintu gerbang, saudaraku sekalian, yaitu hati kita. Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jadi saudaraku sekalian, kita harus menjaga hati kita ini yang merupakan pintu gerbang dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam perjanjian lama firman Allah ditulis di atas pintu gerbang. Maka dalam perjanjian baru, saudaraku sekalian, firman Allah ditulis di dalam hati kita. Makanya penting kita menjaga hati ini. Di dalam 2 Korintus pasalnya yang ketiga, saya mau baca ayat ini. 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga. Karena telah, saya ulangi, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Haleluya, saudaraku sekalian. Jadi kalau zaman perjanjian lama firman Allah ditulis di atas pintu gerbang, maka di dalam perjanjian baru, di dalam era gereja Tuhan akhir zaman ini, firman Allah ditulis di dalam hati kita. Sebab itu kita harus menjaga hati ini, saudaraku sekalian. Sebab firman Tuhan katakan, hati adalah sumber kehidupan. Haleluya. Nah, supaya saudaraku sekalian, musuh tidak bisa menghancurkan pintu gerbang, musuh tidak bisa menghancurkan kehidupan rohani kita, maka kita harus menjaga hati ini. Haleluya. Dengan apa kita menjaga hati ini, saudaraku sekalian, terhadap serangan musuh? Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang, mencuri, membunuh, membinasakan. Siapa yang dimaksud dengan pencuri adalah iblis. Iblis setiap saat, setiap waktu ingin mencuri firman Allah dari dalam hidup kita, ingin menghancurkan iman kita, ingin membunuh iman kita, saudaraku sekalian. Sebab itu mari kita mau jaga hati ini, ya. Untuk menjaga hati, saudaraku sekalian, kita harus
menerima Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa. Haleluya. Sekali lagi, untuk menjaga hati ini kita harus menerima apa yang dijanjikan oleh Bapa, yaitu kuasa Roh Kudus. Coba kita lihat Yohanes pasalnya yang ke-14. Kembali ke Yohanes pasal 14. Ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Haleluya. Saudaraku sekalian, firman Tuhan katakan Roh Kudus yang akan memberikan kemampuan untuk menjaga hati kita. Roh Kudus akan memberikan kekuatan bagi kita untuk menjaga hati kita ini, saudaraku sekalian, karena Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus inilah memampukan kita untuk menjadi saksi. Roh Kudus inilah memampukan kita untuk memberitakan berita keselamatan. Roh Kudus memampukan kita untuk kita menyatakan kabar baik, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Haleluya. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, kita mau buka hati kita pagi hari ini. Kita minta Tuhan penuhi kita dengan Roh Kudus yang sudah dijanjikan 2000 tahun yang lalu, sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Hari ini, apakah saudara bersedia menerima Roh Kudus? Hari ini, apakah saudara rindu dipenuhkan dengan Roh Kudus? Kalau saudara rindu, percayalah saudaraku sekalian, Roh Kudus akan memenuhi hidup kita. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan menyertai kita. Mari saudaraku sekalian, kita mau buka hati kita mau berdoa supaya Roh Kudus memenuhi hidup kita. Haleluya. Roh Kudus yang datang ke atasku, Roh Kudus yang manis
datang segarkanku, Roh Kudus yang datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku, Roh Kudus yang manis. Terima kasih Bapa dalam sorga. Pagi hari ini Tuhan, firman-Mu datang kepada kami, mengingatkan kami 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus, dan kami yakin bahwa Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa akan menjadikan kami gereja Tuhan di akhir zaman ini bagaikan pintu gerbang yang kokoh, yang sanggup melindungi, memberikan keamanan bagi kami orang-orang percaya. Terima kasih Yesus. Terima kasih karena Roh Kuduslah yang memampukan kami untuk kami menjaga hati kami ini. Roh Kuduslah yang memampukan kami untuk kami tetap percaya kepadamu, khususnya di akhir zaman ini. Ada banyak hal yang membuat iman kami menjadi lemah. Bahkan tidak sedikit banyak anak-anak Tuhan yang imannya mulai gugur. Tapi pagi hari ini dengan dicurahkannya Roh Kudus dalam kehidupan kami, maka kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan memampukan kami untuk kami tetap beriman kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami senantiasa mau setia untuk mengiring Engkau. Kami senantiasa mau setia melayani Engkau. Kami mau setia menjadi saksi-Mu, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Terima kasih Bapa dalam sorga. Berkatilah umat-Mu yang berada di rumah masing-masing. Tuhan, berkati supaya dengan berkat Tuhan kami boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Kami percaya hari ini adalah hari kemenangan, karena bersama dengan Yesus kami lakukan perkara yang besar. Terima kasih Bapa. Kami akan terima berkat-Mu. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah, kami terima berkat Allah. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.